Hai historian, selamat datang di Menjarah, segmen wawancara sejarah paling santai. Di sini kita bakal mewawancarai mahasiswa dan mahasiswi IPB tentang sejarah IPB dan tips and trick buat masuk IPB. Juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan kelompok dulu. A few moments later. Pose with the fans. Berdirinya Institut Pertanian Bogor berawal dari kebutuhan akan tenaga ahli pertanian di era kolonial Belanda. Gagasan pendirian sekolah tinggi pertanian di Bogor sudah ada sejak 1918. Puncaknya, pada tahun 1940 didirikan Fakultas Van Landbouwwetenschap atau Fakultas Ilmu Pertanian. Setelah kemerdekaan, lembaga ini sempat menjadi bagian dari Universitas Indonesia. Pada tahun 1950, Fakultas Ilmu Pertanian dan Fakultas Ilmu Kedokteran Hewan secara resmi menjadi bagian dari Universitas Indonesia dan berkembang menjadi 5 fakultas. Pada tanggal 1 September 1963, kelima fakultas UI di Bogor tersebut secara resmi memisahkan diri dan berkembang menjadi Institut Pertanian Bogor IPB. Sejak saat itu, IPB terus berkembang pesat dan pada tahun 2000-nya statusnya IPB sudah menjadi perguruan tinggi badan hukum. Untuk menunjukkan cakupan keilmuan yang lebih luas, IPB kini dikenal dengan IPB University. Pada dasarnya, sejarah IPB dimulai dengan pendidikan tinggi pertanian pertama di Indonesia pada tahun 1940. Setelah sempat menjadi bagian dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor sudah ada sejak 1 September 1963 atas gagasan Presiden Soekarno. IPB juga dikenal dengan nilai-nilai kepemimpinan dan tradisi pengabdian masyarakat. Uniknya, sistem seleksi mahasiswa melalui nilai-nilai rapot yang dicetuskan IPB pada tahun 1976 kemudian menjadi cikal bakal sistem nasional SNMPTN atau SNBP. Halo semuanya, kita di sini udah lagi sama kakak mahasiswa IPB yang keren banget nih. Oh ya kak, kata orang kan tak kenal maka tak sayang nih. Biar kakak sayang sama aku, kenalan dulu deh kak. Namanya siapa nih kak? Halo, nama aku Hawa. Nama aku Nara. Namanya Raden Tuhi Bagus Muhammad Hairuddin Saziri, dipanggilnya KII. Nama aku Reisha. Nama aku Cahaya. Gimana sih cara kakak ngebagi waktu antara waktu kuliah sama waktu kakak di luar jam kuliah? Sebenarnya mungkin bagi waktu tuh agak susah ya, karena itu jujur kayak sebuah kekurangan aku juga buat manajemen waktu gitu. Cuman aku tuh biasanya udah mulai ngebiasain buat ngejadwalin diri aku sendiri. Kayak misalkan perharinya tuh aku ngapain aja. Misalkan hari ini aku mau ada ketemuan sama angkatan aku, abis itu setelah itu aku mau kemana itu tuh udah diurutin. Nah biasanya aku rutinnya itu setiap pagi. Kalau misalkan orang kan setiap minggu atau berapa gitu kan. Kalau aku tuh setiap pagi. Jadi kalau misalkan ada urgensi lain masuk tuh aku masih bisa kayak ngatur-ngatur lagi nih buat waktu-waktu aku gitu. Menurut aku, cara paling penting itu waktu jam kuliah itu fokus. Ya, jadi di luar jam kuliah itu kita bisa ngelakuin banyak hal lainnya gitu, dan nggak perlu ke distract sama hal-hal lain saat kuliah gitu menurut aku. Kira-kira lebih susah masuk IPB atau keluar IPB sih kak? Jujur, awalnya kan sebenarnya karena aku SNBP, jadi aku juga merasa terlalu susah masuk IPB. Tapi makanya aku lebih ngerasa lebih susah keluar IPB, karena setelah di IPB itu survive-nya tuh susah banget teman-teman. Sama aja sih kayak kita mau keluar SMA juga kan pasti ada yang diperjuangin kan, apalagi di kuliah. Masuk IPB kan tinggal lihat gerbang ya. Enggak, lebih susah masuk atau keluar sebenarnya. Kalau misalnya masuk itu tergantung, keluar juga itu tergantung. Jadi susah gampang itu relatif gimana teman-teman ngejalaninnya teman-teman. Iya, tergantung usaha masing-masing. Betul. Gitu ya, Ya. Perbedaan utama yang kakak rasain waktu pas belajar di SMA sama sekarang di IPB ini apa? Sebenarnya kalau aku jawab sama gimana ya? Karena kita kan di IPB PKU dulu. Itu tuh rasanya kayak SMA tapi kelas 13 gitu. Kayak aku ngulang masa SMA lagi. Jadi aku dikasih kesempatan buat dapetin teman tapi dari berbagai interest yang berbeda. Karena kan kalau dari SMA kan yang IPA sama yang IPA, yang IPS sama yang IPS. Tapi kalau di IPB selama 3 semester pertama itu kita ketemu lagi gitu. Cuman dengan skala yang lebih besar aja gitu.
Mungkin yang paling aku rasain itu di kuliah itu belajarnya tuh lebih dibebasin mungkin ya. Jadi kalau misalnya mungkin pas SMA itu masih dikekang sama gurunya, pas kuliah tuh ya belajar masing-masing aja gitu. Kayak belajar mandiri sih paling kerasa kalau misalnya pas kuliah gitu mungkin. Apa rencana atau impian kakak setelah lulus dari IPB? Rencana dan mimpi jujur belum kuat. Ini belum kepikiran teman-teman. Resepsi. Aduh belum ada calonnya kah? Sedih Oke. Jujur belum kebayang sih teman-teman, tapi mungkin mau, aku nggak tahu, mungkin aku mau tinggal di Jakarta dan live di apartemen gitu sih mimpi aku one day abis lulus. Sebenarnya kalau yang realistis sih kayaknya mau cari kerja ya. Oke. Cuman ya kita lihat nanti nih gimana sebenarnya prospek kerjanya tuh ada atau enggak gitu. Iya. Jadi ya pasti nyari kerjaan dulu sih. Oke. Yang resepsinya kan. Itu gimana yang itu aja ya. Apakah IPB punya banyak organisasi tentang mahasiswa? Banyak banget, karena kalau di PB dari semester 1 sampai 3 itu kalian PKU dulu. Nah di PKU itu ada Ormawa eksekutif sama legislatif. Itu tuh kalau di SMA kayak OSIS sama MPK. Nanti di semester 3 ke atas kalian bisa join BEM fakultas kalian maupun himpunan. Sibuk banget nih guys di sini IPB ya. Oke. Ya, tantangan terbesar kakak yang selama ini di IPB itu apa? Tantangannya ini banyak banget, apalagi waktu masuk PKU. Jadi kan PKU itu kan kelas 13-nya SMA. Itu menurut aku mata kuliahnya lebih susah daripada mata kuliah departemen. Jadi adaptasi sama gimana dosen ngajar, sama teman-teman, sama mata kuliahnya itu di situ sih tantangan terberatnya. Sama jauh dari keluarga lagi-lagi. Iya, kangen banget sama keluarga. Kangen padahal di Bogor. Iya, sama-sama di Bogor nih kak. Oke, makasih ya kak. Sama dua. Ais. Warga IPB ditanyain tentang IPB, pada tahu nggak sih? Nah guys, jadi kita udah ada di segmen mini game yang namanya Shake in Barrel. Oke, waktunya kita mulai mini gamenya ya. Kakaknya dari mana kak? Aku dari Sekolah Bisnis IPB University. Oke. Jadi sini kita ada game nih kak, namanya Shake in Battle. Jadi nanti kakak jawab pertanyaan dari teman saya. A few moments later. Pertanyaannya, apa hal ikonik yang ada di IPB? Oke, mungkin kalau di IPB Dramaga kali ya, yang ikonik banget tuh itu tuh koin dekat AHN tuh benar-benar ikonik banget karena orang-orang kalau bisa ke IPB pasti spot fotonya di sana. Betul kan? Iya. Jadi kayak menurut aku spot ikonik di IPB itu bakalan ada di koin. Karena kakak berhasil jawab pertanyaan dari teman saya, jadi kakak dapat hadiah kak. Wih. Makasih ya kak. Thank you ya. Ya kak. Oke kak, kakak dari fakultas mana nih? Aku dari Faperta. Aku dari SSMI. A few moments later. Pertanyaannya, sebutkan 6 fakultas yang ada di IPB. Ada Faperta, terus ada SKHB, ada FEM, FEMA, vokasi, kedokteran, terus ada sekolah teknik. Oke kak, lanjut pertanyaan selanjutnya kak. Apa warna lambang yang terdapat di IPB? Oke, aku izin jawab ya. Seperti yang teman-teman tahu, warna lambang IPB itu adalah biru tua. Oke kak, karena kakak berhasil nih jawab pertanyaan, jadi kakak bakal dapat hadiah nih kak. Makasih ya kak. Kakak dari fakultas mana nih kak? Aku dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, tepatnya Departemen Manajemen 62. Kalau kakak? Kalau aku dari Fakultas Ekonomi Manajemen jurusan Ilmu Ekonomi. Oke. Sejak tahun berapa IPB dinyatakan menjadi universitas? Oke, ini setahu aku aja ya kasih taunya. Seingat aku, jadi tahun 1952 itu awalnya IPB itu termasuk bagian dari Universitas Indonesia sebagai Fakultas Pertanian. Ya. Nah, baru deh pada tanggal 1 September 1963 diresmikan menjadi Institut Pertanian Bogor.
dipisahkan dari Universitas Indonesia dan kemudian diluncurkanlah panggilannya sekarang menjadi IPB University pada tahun 2019 gitu. Oke, next Lanjut ya, ke pertanyaan kedua ya kak. Apa nama danau yang berada di di tengah IPB? Nah, di IPB ini tuh sebenarnya ada banyak danau. Yang aku tahu tuh ada 3. Yang pertama itu ada Danau LSI, itu dekat perpustakaan yang depan situ. Lalu yang kedua itu ada Telaga Inspirasi, itu dekat sama pintu utama kita masuk. Yang ketiga itu ada Danau SDGS. Nah, danaunya itu ada di dekat Fakultas Peternakan. Oke kak, karena kakak berdua benar nih jawabannya. Jadi kita ada sedikit hadiah kak. Makasih. Ya. A few moments later. Nah, itu dia obrolan kita hari ini tentang menjarah mahasiswa-mahasiswi di IPB. Semoga bisa nambah wawasan kalian dan bisa bikin kalian makin peduli sama sejarah bangsa ini. Kalau kalian suka episode ini, jangan lupa klik like, tulis komen, dan klik subscribe channel Historis Project. Ingat ya, sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga kunci untuk di masa depan. Thanks for listening and watching.